Halo semuanya, selamat datang di channel Ngintip Alur, channel yang berisi tentang kumpulan alur cerita film yang memudahkan kalian yang malas untuk ke bioskop atau nggak punya banyak kuota untuk streaming. Setelah membahas film Jandara The Beginning, sekarang kita akan membahas tentang Jandara The Finale yang merupakan lanjutan dari film pendahulunya. Bagi yang belum nonton, silahkan sikat di kolom deskripsi agar tidak salah paham dan tetap bisa ngerti jalan ceritanya. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum untuk mendukung kami terus menemani kalian dengan cerita-cerita menarik. Scene diawali dengan memperlihatkan Jan yang sedang tidur di bangku taman dan dibangunkan sama sahabatnya Ken yang juga terlihat sangat tua. Mereka berdua kembali bernostalgia dan mengingat kehidupan mereka sekaligus melanjutkan cerita dari film pertamanya. Mereka pun flashback dan kembali menceritakan kehidupan mereka setelah lari dari Bangkok dan masuk ke desa pijit. Mereka pun sampai dan langsung menemui si nenek yang sudah terlihat sangat tua dan mulai sakit-sakitan. Dia pun menangis dan menceritakan Tuan Wisnan yang sudah tersadar bahwa Dara, ibu si Jan, telah hamil di malam pertama mereka. Dan langsung ngamuk sama si nenek. Dan si nenek itu pun menyerahkan semua kekayaan keluarga untuk Tuan Wisnan agar tetap tutup mulut tentang aib keluarga si nenek. Singkat cerita, Jan pun tinggal dipijit untuk beberapa waktu dan terlihat menikmatinya karena di sana dia dan Ken diperlakukan seperti raja. Hari-hari pun berlalu dan si Ken pun mulai sakau untuk melakukan mantap-mantap. Dan dia pun meminta uang kepada si Jan untuk pergi memuaskan hasratnya bersama gadis kota. Jan yang kasihan burung si Ken sakau berat memberinya uang untuk jajan di kota. Singkat cerita, Ken pun ke kota dan sampai ke sebuah rumah bordir dan bertemu wanita malam bernama Patum yang katanya belum pernah mengecewakan pelanggan yang mantap-mantap sama dia. Ken pun masuk dan mulai mengobrol dengan Patum. Usut punya usut, Patum ternyata adalah seorang bekas pelayan yang pernah bekerja di rumah nenek Jan. Dia pun menceritakan bahwa ternyata dia bersama Nona Dara saat penculikan. Dan ternyata cerita sebenarnya bahwa si Nyonya Dara pacaran sama si Jom di sebuah pondok dan akhirnya melakukan mantap-mantap dengan mesra. Sementara dia diperkaos secara brutal dengan anak buah si Jom. Sedikit cerita bahwa film pertamanya Bibi Wat menceritakan bahwa hanya Nona Dara yang diculik dan diperkaos. Pada malam hari ketika semua tertidur, Patum pun lari dan melaporkan hal ini kepada polisi. Mendengar hal ini, si Ken pun gak jadi mantap-mantap sama si Patum dan memilih pulang untuk mengabari Jan tentang informasi berharga yang ia dapat. Besoknya mereka pun mencari polisi yang menyelamatkan Nona Dara yang bernama Kapten Ruangyos. Mereka pun langsung ke kantor polisi dan bertemu seorang polisi muda yang merupakan keponakan dari Kapten Ruangyos. Singkat cerita, mereka dibawa untuk bertemu Kapten Ruangyos yang ternyata sudah pensiun dan memilih hidup menjadi petani. Kapten Ruangyos pun bertemu Jan dan akhirnya menceritakan semua kebenaran tentang kasus penculikan Nona Dara. Dia pun bercerita bahwa dia adalah sahabat dari Jom, tersangka utama penculikan Nona Dara. Dan mengaku bahwa dia sangat jatuh cinta pada Nona Dara pada pandangan pertama. Tapi dia langsung patah hati ketika Patum datang kepadanya dan melaporkan bahwa Nona Dara diculik oleh si Jom. Dia pun bersama pasukannya beserta si nenek datang ke dalam hutan untuk menyelamatkan Nona Dara. Tetapi dia hanya menemukan dua anak buah Jom dan Nona Dara yang tampak syok sudah dinodai. Disinilah terungkap ternyata Jom menculik Nona Dara dengan tujuan untuk menghamili Nona Dara dan membalas kesalahan keluarga Nona Dara yang kejam terhadap keluarga Jom. Jom pun meminta secara baik-baik untuk enak-enak dengan si Nona Dara dan Nona Dara pun setuju. Malam harinya mereka pun mantap-mantap dan setelah mantap-mantap, Jom pun ternyata dibunuh oleh dua anak buahnya sendiri dan anak buahnya pun masuk untuk memperkaos Nona Dara dengan buas. Si Jan pun terlihat menangis setelah mengetahui cerita sebenarnya bahwa dia adalah anak hasil pemerkosaan yang tidak pasti siapa ayah yang sebenarnya. Dia pun mengambil pistol si polisi dan berniat bunuh diri, tapi si Ken pun berhasil menghentikannya dan mereka pun pulang. Singkat cerita, Jan pun menjalani hari-harinya dengan setiap hari bertukar surat dengan Heisin.
Di sini Jan bekerja sebagai pemimpin salah satu perusahaan keluarganya di Pijit. Pada suatu hari, Ken dan Jan sedang berjalan-jalan dan dia menemukan seorang wanita cantik dan jatuh cinta kepadanya. Hari-hari pun berlalu, mereka pun menikah dan memiliki anak yang diberi nama Dao. Pada suatu hari, Bibi Wat datang ke Pijit untuk menyampaikan informasi penting pada si nenek. Bibi Wat pun bercerita bahwa ternyata Keo telah hamil setelah mantap-mantap dengan Kajorn. Yang ternyata Kajorn merupakan anak dari hasil hubungan Bunlung dan Tuan Wisnan. Dengan kata lain, Kajorn dan Keo adalah saudara-saudara tapi beda ibu. Hal inilah yang membuat Tuan Wisnan terpukul dan terpaksa mencari laki-laki untuk menikahi Keo, untuk menutupi rasa malu karena hamil di luar angkasa. Maksudnya di luar nikah. Si nenek yang sedang sekarat pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menguasai hartanya dengan mengutus Jan untuk menikahi Keo, dan nenek itu pun meninggal setelah mengucapkan permintaan terakhirnya. Beberapa waktu kemudian Jan pun kembali ke kota guna menyelesaikan misi dari neneknya. Jan pun bertemu dengan Tuan Wisnan dan langsung bernegosiasi untuk menikahi Keo dan mengambil alih kembali semua harta warisan dari keluarga ibunya. Tuan Wisnan pun tak bisa menolak dan terlihat sangat kesal. Singkat cerita, Jan pun menikahi Keo dan berhasil menguasai seluruh hartanya kembali. Jan pun mengunjungi kediaman Hesin dan ternyata Hesin sudah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Jan pun merasa terpukul karena Hesin merupakan cinta pertamanya. Kepribadian Jan pun berubah 180 derajat dan menjadi seorang yang bertingkah semaunya dan terkesan jahat pada semua orang. Mulai dari memaksa Bunlung untuk melakukan mantap-mantap dan Bunlung yang malu-malu tapi mau itu akhirnya disantap dengan nikmat oleh si Jan. Hari-hari berikutnya pun dijalani Jan dengan menjadi bos perusahaan dan tibalah waktu di mana Keo yang sedang hamil akhirnya melahirkan. Anak dari Keo diberi nama oleh Jan yaitu Prey. Tapi semua orang dibuat patah hati dan bersedih karena setelah beberapa tahun ternyata Prey mengalami penyakit keterbelakangan mental. Tapi Jan terlihat sangat menyayangi anak itu. Pada suatu hari Tuan Wisnan yang ingin berbicara dengan Jan pun ditemani oleh Bibi Wat. Dia masuk ke kamar Jan dan betapa terkejutnya dia melihat Bunlung dan Jan sedang bermantap-mantap dengan nikmatnya. Setelah hari itu Tuan Wisnan divonis lumpuh total dan Bibi Wat yang ikutan syok pun kembali ke desa Pijit. Malam itu Jan pun bertengkar hebat dengan Bunlung dan marah besar karena mengetahui Bunlung sama sekali tidak menyukai Jan dan selama ini hanya berpura-pura agar Jan tidak menyakiti Tuan Wisnan. Jan yang stres pun melampiaskan semuanya dengan memperkaos istrinya sendiri yaitu Keo. Ya sekedar informasi, semenjak menikah dengan Keo, Jan tidak pernah mantap-mantap dengan istrinya tersebut. Setelah bermantap-mantap, Jan langsung ke kamar Tuan Wisnan dan menganiayanya. Keesokan harinya, Ken yang tahu bahwa semua ini ulah dari Jan mendatangi Jan dan bertengkar hebat yang berujung Ken diusir oleh Jan. Beberapa waktu kemudian, Keo pun hamil anak dari Jan. Jan yang menyesal bertengkar dengan Ken datang meminta maaf pada Ken dan mereka pun akhirnya kembali bersahabat. Setelah Jan pulang kembali ke rumah, dia masuk ke kamar Bunlung untuk berbicara dan alangkah terkejutnya dia melihat istrinya Keo sedang beradu gesek lubang kenikmatan. Dan terungkap, Keo menjadi seperti itu karena dulu pernah diperkaos oleh Jan. Dan di tengah perbincangan, Ken melaporkan bahwa ternyata Tuan Wisnan telah meninggal dunia. Setelah itu, Keo menjadi semakin stres dan berobsesi menjadi seorang laki-laki karena dia menyukai ibu mertuanya sendiri. Setelah semua yang terjadi, Bunlung berniat meninggalkan kota Bangkok dan semua kenangan tentang Tuan Wisnan. Selepas kepergian Bunlung, tanpa diduga, Keo yang ternyata sedang mengandung anak dari Jan melompat bunuh diri dengan bersumpah tak akan memberikan Jan keturunan. Dan harapan Jan pun pupus. Kini dia tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Ken. Singkat cerita, Sin pun berpindah ke masa tua mereka dan terlihat bahwa Ken sudah memiliki seorang cucu dan hidup bahagia. Untuk ke rumah anaknya di Amerika, dia pun pergi meninggalkan Jan sendirian dan film pun selesai. Oke, selesai sudah pembahasan film Jandara. Di film ini kita bisa belajar bahwa harta itu bukan segalanya cuy. Yang paling utama itu adalah keluarga dan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Untuk teman-teman yang belum nonton film pertama Jandara,
Link ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk selalu mendukung kami agar bisa terus menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.